Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salma Amalia Putri Teja Mutia dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas soal-soal tentang bilangan pecahan. Sebelum memasuki kepada pembahasan soal, alangkah baiknya kita memahami materinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada definisi dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Selanjutnya, ada bentuk umum. Dengan B tidak sama dengan 0, A sama dengan disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Nah, jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan yang di dalamnya terdapat pembilang dan penyebut. Seperti gambar pizza ini. Yang pertama ada satu pizza utuh. Yang kedua ada pizza dibagi dua, yang artinya setengah-setengah. Yang ketiga ada pizza dibagi 4, yang artinya 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Di dalam bilangan pecahan juga terdapat operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama ada merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. A B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Yang kedua, pecahan senilai. A dikali C per B dikali C sama dengan A per B. Yang ketiga, penulisan bilangan pecahan negatif. Negatif A per B sama dengan A per negatif B sama dengan negatif A per B. Lalu ada pecahan sama. A per B dikurangi C per B sama dengan A kurangi C per B. Yang keempat, pengurangan pecahan jika penyebut pecahan tidak sama. A per B kurangi C per D sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C per B kali D. Yang kelima ada perkalian pecahan. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Yang terakhir ada pembagian pecahan. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D dan B dikali C. Di dalam bilangan pecahan tidak hanya terdapat definisi dan operasi, tetapi ada juga jenis-jenis pecahan. Yang pertama, ada jenis pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan di mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat yang paling sederhana atau tidak dapat disederhanakan lagi. Yang kedua ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan pecahan masih dapat disederhanakan lagi. Yang ketiga ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Yang keempat ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 2,5, 3,75, dan 0,13. Yang kelima ada persen atau persen per 100. Persen atau per 100 adalah pecahan yang ditulis dengan menggunakan notasi persen. Contohnya 2%, 66%, dan 13%. Yang terakhir ada per mil atau per 1000. Per mil atau per 1000 adalah pecahan yang ditulis dengan menggunakan notasi per mil. Contohnya 2 per mil, 45 per mil, dan 11 per mil. Nah, setelah memahami beberapa materi tadi, alangkah baiknya kita langsung masuk ke pembahasan soal. Ada contoh soal cerita. Pada kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 21
3/4 kg dan 23 1/4 kg untuk dibagikan pada warga. Jika setiap warga menerima 1/2 kg, banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut adalah A. 21 orang, B. 20 orang, C. 18 orang, dan D. 15 orang. Langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Banyak terigu keseluruhan adalah 21 3/4 ditambah 23 1/4 sama dengan 21 ditambah 23 ditambah 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 44 ditambah 3 tambah 2/4 sama dengan 44 ditambah 1 sama dengan 45. Lanjut, setiap warga menerima 1/2 kg. Banyak warga yang menerima terigu tersebut adalah 45 dibagi 1/2 sama dengan 45 dibagi 3/2 sama dengan 45 dikali 2/3 sama dengan 90/5. 90 dibagi 5 adalah 18. Jadi banyak warga yang menerima terigu adalah 18 orang atau C. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kali ini telah selesai. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.